Bertemu kembali kita dalam video pembelajaran Sistem Informasi Akuntansi. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai topik siklus pendapatan. Dalam topik ini akan dibicarakan mengenai siklus 1, yaitu entry pesanan penjualan, siklus 2, pengiriman, shipping, siklus 3, penagihan, siklus 4, penerimaan kas. Materi ini akan disampaikan oleh Dea Aprilianti dan Gusti Muazzarah Putriwangi serta Ratmelia Sari. Video pembelajaran ini diselenggarakan pada program studi pendidikan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2022. Selanjutnya, mari kita saksikan penyajian yang akan disampaikan oleh pembicara berikut ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Mardi atas pembukaannya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ratmelia Sari. Saya Dea Aprilianti. Saya Gusti Muazzarah Putriwangi. Sebelum masuk ke inti materi, kita perlu mengetahui tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan fungsi dasar sistem informasi akuntansi dalam siklus pendapatan. Kedua, menjelaskan aktivitas bisnis dasar dan operasi pemrosesan informasi terkait yang dijalankan dalam siklus pendapatan tersebut. Ketiga, mendiskusikan keputusan penting yang perlu dibuat dalam siklus pendapatan serta mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan tersebut. Keempat, mengidentifikasi ancaman utama dalam siklus pendapatan dan mengevaluasi kecukupan berbagai prosedur pengendalian untuk menghadapi ancaman tersebut. Sebelum membahas apa itu siklus pendapatan, kita perlu mengetahui 3 fungsi dasar sistem informasi akuntansi dalam siklus pendapatan itu sendiri. Fungsi pertama, mendapatkan dan memproses data mengenai berbagai aktivitas bisnis. Fungsi kedua, menyimpan dan mengatur data tersebut untuk mendukung pengambilan keputusan. Fungsi ketiga, memberikan pengawasan untuk memastikan keandalan data serta menjaga sumber daya perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas definisi siklus pendapatan. Apa sih siklus pendapatan itu? Siklus pendapatan atau revenue cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis dari operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Tujuan utama dari siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat pada saat yang tepat untuk harga yang sesuai. Tujuan ini dibuat untuk mencapai kepuasan pelanggan. Terdapat 4 aktivitas dasar pada siklus pendapatan. Pertama, entry pesanan penjualan, kedua pengiriman, ketiga penagihan, dan keempat penerimaan kas. Dapat dilihat pada diagram konteks, aktivitas pertama dimulai dari entry pesanan penjualan, yang mengarah pada aktivitas pengiriman dan aktivitas penagihan, di mana jika barang berhasil terkirim atau piutang berhasil ditagih ke pelanggan, maka akhirnya perusahaan akan mendapatkan penerimaan kas. Kita akan membahasnya satu persatu. Aktivitas pertama dari siklus pendapatan adalah entry pesanan penjualan. Terdapat 3 tahap dalam entry pesanan penjualan. Dapat dilihat dari diagram konteks. Entry penjualan dimulai dari pelanggan menyerahkan daftar barang yang dipesan sehingga perusahaan menerima pesanan. Saat pesanan diterima, selanjutnya dilakukan persetujuan pembelian kredit pelanggan. Lalu dilakukan pengecekan ketersediaan persediaan. Selain itu, proses entry pesanan penjualan juga menyertakan respon terhadap permintaan pelanggan dengan memberikan informasi kepada pelanggan tersebut. Tujuannya adalah untuk mempertahankan pelanggan. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan,
Langkah pertama dari entry pesanan penjualan adalah mengambil atau menerima pesanan. Pada proses mengambil pesanan, organisasi memanfaatkan teknologi informasi dengan membuat pelanggan mengisi formulir di situs perusahaan atau menggunakan Electronic Data Interchange atau EDI. EDI digunakan untuk mengirimkan pesanan pelanggan secara elektronik dengan format yang kompatibel dengan sistem pemrosesan pesanan penjualan perusahaan. Pada langkah ini, terdapat ancaman diantaranya data penting mengenai pesanan akan hilang dan pesanan tidak akurat atau tidak valid. Pengendalian yang dapat dilakukan berupa edit entry data dan pembatasan akses ke data induk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Ratmelia. Selanjutnya saya lanjutkan dengan proses entry pesanan penjualan yang kedua, yaitu menyetujui kredit. Sebagian besar penjualan antar perusahaan atau business to business dilakukan secara kredit, di mana penjualan secara kredit harus disetujui sebelum proses. Dalam menyetujui kredit, ancaman yang diterima adalah piutang tak tertagih, di mana pengendalian yang dapat dilakukan adalah yang pertama adalah batas kredit. Batas kredit itu adalah saldo rekening maksimum yang diizinkan bagi setiap pelanggan berdasarkan histori kredit dan kemampuannya dalam membayar tagihan. Pengendalian kedua adalah otorisasi spesifik untuk menyetujui penjualan yang melebihi batas kredit. Pengendalian ketiga adalah pembatasan akses ke data induk. Selanjutnya, proses entry pesanan penjualan yang ketiga adalah mengecek persediaan. Jadi, proses ini dilakukan untuk mengetahui sekaligus menetapkan apakah persediaan yang tersedia di dalam gudang cukup untuk memenuhi pesanan tersebut. Proses pengecekan dilihat dari dokumen-dokumen persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian, ancaman dalam proses ini adalah kehabisan stok atau kelebihan persediaan, di mana perusahaan dapat melakukan pengendalian seperti pertama menggunakan sistem pengendalian persediaan perpetual, kedua penggunaan kode batang atau RFID, serta perhitungan fisik persediaan secara periodik. Selanjutnya, siklus pendapatan atau revenue cycles yang kedua adalah pengiriman atau shipping. Jadi, dalam siklus pengiriman terdapat dua tahap aktivitas, yaitu yang pertama adalah memilih dan mengemas pesanan, dan yang kedua adalah mengirimkan pesanan. Bila dilihat dari diagram siklus pengiriman di sini, di mana dari sales order entry atau entry pesanan penjualan pada tahap awal, total pesanannya akan dipilih dan dikemas oleh perusahaan. Setelah dipilih dan dikemas, kemudian pesanan tersebut akan dikirimkan oleh perusahaan kepada si pembeli. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tahap aktivitas pengiriman yang pertama adalah memilih dan mengemas pesanan. Tahap pertama dalam mengisi sebuah pesanan pelanggan itu melibatkan pengangkatan barang yang benar dari persediaan atau gudang, kemudian mengepaknya untuk pengiriman. Ancaman dalam tahap aktivitas yang pertama ini adalah memilih barang yang salah atau kuantitas yang salah, serta pencurian persediaan. Pengendalian yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah pertama menggunakan teknologi kode batang atau RFID. Yang kedua, rekonsiliasi daftar pemilihan detail pesanan penjualan. Dan yang ketiga adalah pembatasan akses fisik ke persediaan. Selanjutnya, tahap aktivitas pengiriman yang kedua adalah mengirim pesanan, di mana setelah persediaan itu dikeluarkan dari gudang dan dikemas, kemudian perusahaan akan mengirimkannya kepada si pembeli. Ancaman dalam tahap aktivitas pengiriman yang kedua ini adalah kesalahan pengiriman, seperti penundaan atau kegagalan perusahaan untuk mengirim. Pengendalian yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah pertama, dengan rekonsiliasi dokumen pengiriman, yang kedua mengidentifikasi penundaan menggunakan sistem RFID, serta konfigurasi sistem RFID untuk mencegah pengiriman duplikat atau pengiriman ganda.
Selanjutnya, siklus pendapatan atau revenue cycles yang ketiga adalah penagihan atau billing. Dalam siklus ini, proses penagihan dokumen dasar yang dibuat itu adalah faktur penjualan, di mana faktur penjualan itu digunakan untuk memberitahu pelanggan mengenai jumlah yang harus dibayar dan kemana pelanggan harus mengirimkan pembayaran tersebut. Apabila dilihat dari diagram arus data proses penagihan di sini, tahap aktivitas siklus penagihan itu ada dua, yaitu penagihan faktur dan pembaruan piutang, di mana administrasi perusahaan akan membuat faktur sesuai dengan jumlah barang yang telah diterima oleh pelanggan, kemudian menyerahkan faktur tersebut dan memberikannya kepada pelanggan. Setelah faktur itu terbayarkan oleh pelanggan, maka akan dilakukan pembaruan piutang dengan memberikan bukti pembayaran atau uang kontan yang diterima pelanggan kepada pihak akuntan. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian dalam siklus penagihan itu mencakup pengendalian faktur dan pemeliharaan piutang. Yang pertama adalah pengendalian faktur. Jadi, penagihan yang akurat dan tepat waktu untuk barang yang dikirim itu sangatlah penting. Aktivitas yang terlibat hanyalah sebuah informasi yang memproses aktivitas yang mengemas ulang dan meringkas informasi dari entry pesanan penjualan dan aktivitas pengiriman. Ancaman dalam klasifikasi pertama ini adalah yang pertama, kegagalan menagih pelanggan, di mana kegagalan menagih pelanggan ini menyebabkan kerugian aset serta data yang salah mengenai penjualan, persediaan, dan piutang. Ancaman tersebut dapat dikendalikan dengan pemisahan fungsi pengiriman dan penagihan untuk mengurangi risiko yang terjadi karena sengaja. Ancaman yang kedua adalah kesalahan penagihan, seperti kesalahan penagihan kepada pelanggan atas barang yang tidak dikirim atau barangnya masih dalam back order, di mana ancaman tersebut dapat dikendalikan dengan rekonsiliasi faktur secara berkala dengan pesan penjualan, pengambilan tiket, dan dokumen pengiriman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea. Selanjutnya, pemeliharaan piutang. Fungsi bagian piutang yang melapor kepada kontrolir memiliki dua tugas utama, yaitu menggunakan informasi dalam faktur penjualan untuk mendebit rekening pelanggan dan berikutnya mengkredit rekening tersebut ketika pembayaran diterima. Dua cara dasar untuk memelihara piutang adalah dengan menggunakan metode faktur terbuka dan saldo maju. Dalam metode faktur terbuka, pelanggan biasanya membayar berdasarkan faktur. Sebaliknya, dalam metode saldo maju, para pelanggan biasanya membayar berdasarkan jumlah yang ditunjukkan dalam laporan bulanan, bukannya berdasarkan setiap faktur. Ancaman yang terjadi, yang pertama adanya kesalahan posting dalam piutang, dapat menyebabkan pada kerugian penjualan di masa depan dan juga dapat mengindikasikan kemungkinan pencurian kas. Pengendalian yang dapat dilakukan, yang pertama adalah pengendalian entry data, dapat meminimalisir resiko kesalahan dalam pemeliharaan rekening pelanggan. Kedua, rekonsiliasi total batch, dapat menyediakan secara tambahan untuk mengidentifikasi kesalahan posting. Selanjutnya, ancaman pada memo kredit yang tidak akurat atau tidak valid. Pengendalian yang dapat dilakukan yang pertama, pemisahan tugas otorisasi memo kredit dari entry pesanan penjualan dan pemeliharaan akun pelanggan. Kedua, konfigurasi sistem untuk memblokir memo kredit kecuali ada dokumentasi terkait pengembalian barang yang rusak atau otorisasi khusus oleh manajemen. Langkah terakhir dalam siklus pendapatan adalah penerimaan dan proses pembayaran para pelanggan. Perusahaan secara terus-menerus mencari cara untuk mempercepat penerimaan pembayaran dari pelanggan. Salah satu cara yang dilakukan adalah pelanggan yang mengirimkan pembayaran langsung ke perusahaan dengan menggunakan perangkat lunak remote deposit capture untuk memindai cek pelanggan dan kemudian mentransmisikan sebuah file digital yang dienkripsi ke bank. Cara lain untuk mempercepat pemrosesan pembayaran pelanggan dengan melibatkan pengaturan peti uang dengan sebuah bank dan perusahaan juga dapat mempercepat proses pengumpulan dengan menerima kartu kredit atau pengadaan.
Ancaman yang terjadi pada aktivitas penerimaan kas yang pertama ada pencurian kas, yang kedua ada masalah arus kas. Pengendalian untuk ancaman pencurian kas yang pertama dengan pemisahan tugas orang yang menangani setoran pembayaran dari para pelanggan yang seharusnya tidak memposting pengiriman uang ke rekening pelanggan, membuat atau mengotorisasi memo kredit dan merekonsiliasi bank. Yang kedua, penggunaan EFT, FEDI atau kartu kredit untuk pembayaran pelanggan yang secara keseluruhan mengeliminasi akses pegawai terhadap pembayaran pelanggan. Ketiga, mendapatkan dan menggunakan sebuah EPIK untuk menerima pembayaran EFT dan FEDI dari para pelanggan. Keempat, segera membuka surat, membuat daftar seluruh pembayaran pelanggan yang diterima, karena resiko kerugian terbesar adalah pada waktu penerimaan pertama. Kelima, persetujuan yang segera dan terbatas atas seluruh pengecekan pelanggan. Keenam, memiliki 2 orang untuk membuka seluruh surat yang mungkin berisi pembayaran pelanggan. Ketujuh, penggunaan mesin kasir yang secara otomatis menghasilkan sebuah catatan tertulis dari seluruh kas yang diterima. Ke-8, setoran harian dari seluruh penerimaan kas. Pengendalian untuk ancaman masalah arus kas yang pertama, pengaturan peti uang, EFT atau kartu kredit, kedua, diskon atas pembayaran segera dari pelanggan, dan yang terakhir, anggaran arus kas. Pada akhirnya, masalah arus kas adalah perihal yang serius. Penggunaan pengaturan lockbox, EFT, kartu kredit, dan penawaran diskon untuk pembayaran lebih awal dapat mempercepat penerimaan kas. Sebuah anggaran kas dapat memperingatkan sebuah organisasi untuk menunda penurunan kas pada jangka pendek, sehingga memungkinkan untuk mengamankan pinjaman jangka pendek pada tingkat yang mungkin terbaik. Berikut adalah daftar pustaka yang kami jadikan sumber dalam pembuatan materi pembelajaran kali ini. Sekian video pembelajaran dari kelompok 8 mengenai materi siklus pendapatan, penjualan, dan penerimaan kas. Terima kasih banyak teman-teman dan mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam materi yang kami sampaikan. Kelompok 8 sangat menunggu kritik dan saran dari teman-teman semua sebagai bahan evaluasi agar kelompok 8 bisa lebih baik ke depannya.